Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja yang dikeluarkan menjelang tutup tahun menjadi sorotan di masyarakat. Kado istimewa ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, penerbitan Perpu ini murni karena alasan mendesak dan genting bagi perekonomian. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging dan developing country menjadi sangat real. Dan juga terkait dengan geopolitik, perang Ukraine, Rusia dan konflik lainnya juga belum selesai. Dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Ekonom Indef Agus Herta Sumarto mempertanyakan alasan terbitnya Perpu Cipta Kerja. Apalagi sejumlah pasal diantaranya terkait penetapan UMP, outsourcing atau alih daya, pesangon, hingga pengaturan cuti menimbulkan pertentangan. Terbitnya Perpu yang isinya hampir sama dengan UU Omnibusnya itu akan menimbulkan polemik dan tanda tanya besar dari publik. Publik akan bertanya, jika isinya hampir sama, kenapa harus terbit Perpu? Jadi akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah seperti atau seolah-olah ingin quote and quote mengakali keputusan MK yang meminta adanya perubahan dan perbaikan terhadap UU Omnibusnya. Pemerintah meyakini Perpu ini bisa menarik investasi masuk ke dalam negeri. Namun, bila polemik mengenai aturan ini terus terjadi, bukankah justru akan menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum hadir di episode pertama tahun 2023. Kami mengucapkan selamat tahun baru tentunya, semoga saja di tahun ini Anda semuanya semakin sehat, sukses dan tentunya bahagia. Dan di tahun baru ini ada yang menarik yang tentunya membuat banyak orang pada akhirnya terus-menerus memperbincangkan hal tersebut, yakni pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Bagaimana tidak ketika libur tahun baru banyak orang yang justru malah ketar-ketir dan deg-degan memperbincangkan mengenai Perpu tersebut karena beberapa pasalnya masih menimbulkan pro dan kontra. Oleh karenanya di episode pertama tahun 2023 ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Perpu Cipta Kerja, pemulihan atau ketidakpastian ekonomi. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada Ibu Irma Chaniago, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Bu Irma, selamat malam. Boleh digunakan mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa TV One. Waalaikumsalam pemirsa di seluruh Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian di sebelah beliau ada Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Ibu Mira Sumirat. Kak Mira, apa kabar? Assalamualaikum, alhamdulillah. Selamat malam Mbak Brigita. Ini kayaknya tidak berhenti berkonsolidasi dengan teman-teman karena banyak catatan dari teman-teman buruh tentunya ya. Nanti coba kita tanyakan apa saja catatannya. Dan di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Pak Adi Mahfud Wohaji. Mas Adi, apa kabar? Salam sehat. Sejahtera kita semuanya. Dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Adi sudah berkenan hadir. Sama-sama. Dan terhubung melalui video conference bersama kita semua ada Deputi 3 Kantor Staf Presiden, ada Pak Edi Priyono. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu di studio dan yang di rumah. Sehat Pak Edi ya? Alhamdulillah. Ini kita ke Mbak Mira dulu. Mbak Mira, ini ada yang kemudian menarik banyak catatan yang tadi kalau di paket pengantar juga
sudah dimunculkan beberapa yang menjadi pantauan buruh, mulai dari bagaimana kemudian penetapan UMP yang juga jadi catatan pengusaha, termasuk juga libur 1 hari, kemudian untuk uang pensiun dan lain-lain. Nah, bagaimana kemudian tanggapan buruh dengan Perpu tersebut? Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya cuma mengingatkan saja hasil GR Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja di Oktober 2021 lalu, itu baru uji formil, Mbak, belum masuk ke materi. Nah, artinya ada beberapa syarat-syarat yang belum terpenuhi dalam pembuatan undang-undang. Nah, kemudian putusan MK kan memberikan waktu 2 tahun tuh. Nah, yang menjadi persoalan adalah harusnya nih kalau mengistilahkan anak jam sekarang, harusnya pemerintah gercep dong, gerak cepat dong, jangan lalai. Saya lihat ada kelalaian pemerintah untuk merealisasikan putusan MK. Nah, malah dijawab dengan membuat putusan yaitu Perpu. Nah, ini kado pahit di awal tahun 2023 bagi kami para pekerja buruh. Kalau dinyatakan bahwasannya isi materinya, kami itu sebelum disahkan maupun setelah disahkan undang-undang, kami itu sudah memberikan banyak poin-poin pasal yang bermasalah bagi pekerja buruh. Artinya ketika Perpu itu dibuat, yang kemarin nomor 2 tahun 2022, ini justru malah kalau kami melihat seperti copy paste. Oke lah saya dikoreksi, enggak copy paste banget, tapi ya adalah perombakan dikit-dikit, tapi esensinya sama, masih sama dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Ada banyak ketidakpastian justru bagi pekerja buruh di sana. Satu, ada 3 hal. Ketidakpastian tentang upah, 2 ketidakpastian tentang pekerjaan, status dalam hal ini, 3 ketidakpastian tentang jaminan sosial. Upah contohnya salah satu. Bahwa sebelumnya kita harus pasti saja dalam Undang-Undang Tenaga Kerja 13 tahun 2003, pasti itu bahwa 1 inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan ada 60 item KHL. Dan itu difungsikan Dewan Pengupahan Kota Kabupaten. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja dan diperparah dengan Perpu Cipta Kerja itu tidak ada lagi ya. Meskipun ada nilai koefisien tertentu. Tapi perlu diingat di sana ada diatur lagi PP. Nah, persoalannya PP 36 tahun 2021 itu belum dibatalkan juga tuh. Yang isinya memilih 2 komponen, pilihannya inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Lalu kepastian pekerjaan. Di Perpu Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini justru lebih banyak outsourcing diperluas. Yang kedua kontrak, yang awalnya kontraknya itu cuma 3 tahun dibatasi menjadi 5 tahun, kemudian bisa diperpanjang terus-menerus alias seumur hidup tuh kalau kayak gitu. Artinya tidak ada kepastian untuk jaminan pekerjaan. Yang ketiga, kalau sudah tidak ada kepastian jaminan pekerjaan, pasti tidak ada lagi kepastian untuk mendapatkan jaminan sosial. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan juga jaminan pensiun. Karena kan kalau kontrak-kontrak terus, faktanya implementasinya akibat dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini diperparah dengan Perpu yang kemarin. Ini pengusaha, pengelola usaha ini mengkontrakkan, memberi kontrak kawan-kawan ini mulai daily worker, pekerja harian, kemudian juga kontraknya cuma 1 sampai 6 bulan saja, setelah itu lepas. Artinya bagaimana pengusaha untuk mendaftarkan pekerja buruhnya itu kepada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Itu poin-poinnya Mbak Brigita. Itu poin yang kemudian menjadi catatan buruh yang sepertinya juga di-underline oleh pengusaha. Bukan begitu ya Mas Adi ya? Iya, begitulah. Kalau dari catatan pengusaha? Iya, mau tidak mau terlepas dari apa yang disampaikan sahabat saya, Bu Mira, itu saya kira kehadiran Perpu ini mari kita sambut baik. Karena di situ justrulah ada kekosongan regulasi yang stagnan, yang tidak bisa dijalankan. Makanya kehadiran Perpu ini kiranya juga bisa memberikan suatu ruang, gitu, ruang gerak. Untuk sejauh mana memperhatikan terhadap perlindungan terhadap pekerja tersebut, juga jaminan terhadap pekerja para buruh tersebut. Jadi sejauh mana juga hak-haknya itu juga bisa diberikan gitu ya. Jika itu tidak dilakukan Perpu ini, justru pemerintah juga yang salah gitu ya. Makanya dalam hal ini Perpu itulah hadir gitu ya. Memang di situ ada banyak beberapa koreksi tentu dalam hal ini. Mudah-mudahan nanti Perpu berikut turunannya itu juga memberikan suatu ruang diskusi, dialog. Terutama tripartit ini benar-benar memang dilibatkan. Saya yakinnya turunannya itu diantaranya adalah PP 35, juga tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Miras, itu dibahas penuhnya secara detail. Jadi
Terus yang kedua adalah tentang Perpu PP 36 ya, tentang pengupahan itu sendiri. Ini kiranya juga tadi juga disampaikan sama Bu Mira, itu kiranya juga hal-hal yang terkait dengan apa yang disampaikan tadi dikomunikasikan gitu ya, secara luas gitu ya. Jadi ditampung, diajak diskusi, dialog, diberikan ruang gitu ya. Jangan terkesan memang dadakan gitu ya. Memang secara publis, memang semuanya saat ini memang rentetannya dari Undang-Undang 13 ke Undang-Undang 11 ya, terus sekarang Perpu gitu ya. Ini kiranya memang Perpu ini kan juga sifatnya sementara juga ya. Saya yakinnya juga Bapak Presiden juga sesegera mungkin akan menyampaikan ke DPR RI. Di sana kan ada dua opsi tentu, mau disetujui atau tidak disetujui. Nah ini kiranya juga kita wabil khusus pemerintah yang sebagai fasilitator dari dunia usaha, dunia industri kita khususnya, dan kami juga sangat tidak mungkin, kami juga akan sangat memperhatikan kesejahteraan pekerja maupun buruh itu. Karena apa? Dua sisi ini antara pekerja buruh itu tidak akan bisa dipisahkan. Tidak ada artinya jadi pengusaha tanpa pekerja. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya, pekerja juga tidak bisa. Namun yang paling penting adalah bagaimana menjaga kesinambungan usaha itu sendiri dan keberlangsungan pekerja itu sendiri. Itu saya kira hal yang sangat penting. Tapi sempat diajak ngobrol nggak sih untuk pembahasan? Iya, kalau mekanisme di tripartit pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu semuanya dilalui. Kebetulan saya juga bagian dari tim perumus itu sendiri gitu ya. Tapi memang untuk Perpu itu tidak. Kalau Perpu enggak ya, kalau Perpu enggak. Perpu tidak. Perpu yang gitu terakhir ini tidak ada yang Perpu ini diajak enggak, bicara. padahal ada LKS Tripartit Nasional seharusnya Ada. itu difungsikan tuh. Ya, jadi betul. enggak bisa dalam perumusan itu sendiri. Ada beberapa statement gitu bahwa ada serikat pekerja serikat buruh yang dilibatkan. Saya kira itu terlalu personal ya Pak Adi. Jadi secara person to person, individu-individu. Tapi yang saya maksud bukan Mira Sumirat untuk dilibatkan, tapi lembaga kerjasama Tripartit Nasional atau LKS Tripnas. Itu kan amanat undang-undang dan anggotanya itu dia ngangkat Pak Presiden itu. Iya, Mbak Brigita, kebetulan saya wakil ketua, beliau juga anggota Dewan Pengupahan Nasional. Saya dari 2016 juga. Nah, disitulah sebetulnya mekanisme yang harus dilalui. Itu juga mandatorinya undang-undang juga. Baik 13, Undang-Undang 11 maupun dari Perpu itu sendiri. Itu ada gitu ya. Nah, mekanisme itu sebagaimana bahwa Dewan Pengupahan Nasional itu memberikan satu saran, pertimbangan untuk masukan baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah sejauh mana kebijakan tersebut terhadap termasuk juga formulasi dan sistem pengupahan yang ada di Indonesia. Mekanisme itu sebaiknya dilalui proses mekanisme seperti itu. Ini ada yang menarik karena ternyata yang diundang ke sini dua-duanya juga nggak ada yang diajak ngobrol dalam pembahasan Perpu ini. Bagaimana bisa begitu? Nanti coba kita nanya sama Pak Edi sesaat lagi, tetap bersama kami.